Sobat Dader, ketemu lagi dengan Carut SPD, channel paling heboh, paling jernih, paling clear. Kata Cak Dodo, Lukas dan Bernas. Sabtu Pahing, pahit bukan Pahing, 25 April 2026. Tinggal tersisa berapa minggu lagi kita ketemu pada tanggal keramat 1 Juni. Ini ada apa? Kita sapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia dan apa kabar Cak Jarot? Alhamdulillah, apa udah siap dengan apa odol atau soden menghadapi kerusuhan atau demo besar-besaran 1 Juni, Cak? Wah, harus siap dong. Dan kelihatannya rakyat ini sudah semakin geram ini melihat perjalanan pemerintah yang semakin hari semakin memiriskan. Dolar sudah 17.300, ekonomi nggak tumbuh, dan perilaku pejabat yang semakin jauh dari harapan publik. Dan kelihatannya pemerintah juga mengantisipasi dengan berbagai pertemuan. Boleh disepil, Cak, Oh pertemuan ya, apa saja kemarin? Smolder, hari kemarin, hari Jumat kemarin itu Jumat Barokah. Ini ada dua momen peristiwa paling menarik. Satu, bagaimana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipanggil Presiden Prabowo di Hambalang. Terus yang kedua adalah pertemuan Menhan Syarif Samsudin dengan para Jenderal Purnawiran termasuk mantan Panglima TNI. Kira-kira apa yang bisa ditangkap dari pertemuan antara Prabowo dan Kapolri, Cak? Kalau kita melihat pendapat para netizen di media sosial, rezim sudah mulai panik menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan tadi saya sampaikan bahwa ekonomi tidak tumbuh, pekerjaan makin susah, PHK di mana-mana, harga-harga melambung, BBM juga melambung yang non subsidi. Itu artinya sinyalemen yang pernah disampaikan oleh anggota DPD Bapak Tamsil Lindrung bahwa Juni 2026 akan ada kerusuhan besar, kelihatannya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah sehingga mereka harus merapatkan barisan. Kira-kira seperti itu. Makanya Prabowo memanggil Kapolri dan juga Menhan mengumpulkan para jenderal, para pensiunan TNI. Tapi ada beberapa catatan yang bisa kita kritisi juga berkaitan dengan pendapat para netizen. Jadi Prabowo tidak cukup memanggil Kapolri, yang dihadapkan publik adalah memecat Kapolri gitu. Jadi bukan dipanggil buat apa? Ini Kapolri terlama di dunia dalam sejarah bumi gitu. Jadi harapan publik bukan Kapolri ini sudah nggak bisa bekerja karena sudah tumpul, kanan kiri udah mentok kepada kepentingan Jokowi. Jadi harapan masyarakat tidak pernah bisa terpenuhi. Yang paling akhir adalah kasus ijazah berlarut sampai bosen, sampai muak begitu ya. Tapi tidak ada tindakan yang sifatnya itu menyelesaikan masalah. Nah, kemudian saya harus akui juga bahwa ada baiknya juga Prabowo. Jadi di samping ada tidak baiknya, kita harus fair, ada baiknya. Prabowo bisa mengakomodasi para pensiunan TNI, para jenderal untuk sekedar didengar suaranya. Dan ini selama 10 tahun terakhir tidak pernah dilakukan Jokowi. Apapun isinya, tapi ini sudah nilai bagus lah buat Prabowo. Khususnya pertemuan pemanggilan ya Kapolri oleh Prabowo di Hambalang. Ini catatan menarik. Kenapa? Agustus tahun kemarin kan demo besar-besaran. Tuntutan publik apa? Reformasi total Polri. Tapi faktanya bahwa tim reformasi Polri justru diisi oleh pejabat-pejabat Polri. Artinya gini, Cak. Ini jeruk makan jeruk, mau mereshuffle tapi melibatkan orang yang akan direshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang netizen keren, Cak. Dia meminta Dr. Tifa dan eh, Roy Suryo untuk segera beralih kepada hal-hal yang lebih krusial, membantu masyarakat kecil yang terjebak oleh kebijakan Mulyono. Jadi katanya gini, Cak, ini ada kutipan yang menyakitkan. Sudah, Dr. Tifa, segera dan Roy Suryo segera beralih untuk apa? Untuk membahas masalah orang-orang kecil yang dihimpit oleh kebijakan Jokowi, Mulyono istilahnya. Kenapa? Hukum di dunia tidak akan mampu menjerat mereka. Kenapa? Seluruh aparat masih dikangkangi oleh Mulyono. Hanya hukum alam dan akhirat yang kelak akan menghukum mereka. Itu catatan seorang netizen, ya. Betul, itu saya jawab dari yang terakhir dulu. Jadi memang ada sebagian masyarakat menyayangkan
apa yang dilakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa hanya mengobok-obok ijazah Jokowi. Ada sebetulnya hal yang lebih krusial dan lebih urgent dan lebih penting, yaitu tentang KKN-nya Jokowi, tentang Gibran. Itu lebih lebih jelas masalahnya, dan masyarakat akan puas kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo itu energinya diarahkan untuk ke situ, mengusut korupsinya Jokowi dan juga mempersoalkan Gibran, karena Gibran ini masih punya cita-cita panjang, masih punya harapan jauh ke depan. Sudah nggak ada Paman Usman, cita-cita apa lagi Kang? Kira-kira Kang? Ya, digantikan para termul itu kan. Termul ini Oh, kan membackup gerakan Gibran, eh, membangun opini, mempengaruhi publik itu kan sangat masif. Apalagi Laskar Gibran itu setiap hari memuat foto-foto kegiatan Gibran di seluruh Indonesia. Dan masyarakat sebagian kita pasti terbius dengan kegiatan itu. Nah, yang kemudian pertama tadi apa soal pertanyaan pertama tadi lupa aja apa aja? Yang Dokter yang- Tifa sama Roy oh jadi Suryo gini, diminta utang. ini ada seorang netizen, dia bilang meminta Dokter Tifa dan Roy Suryo untuk beralih pada pembelaan rakyat kecil yang hidupnya semakin terjepit akibat ulah Mulyono ya. Biarlah alam dan Tuhan yang akan mengadili mereka. Itu Cak, catatannya. Oh gitu. Jadi menyarankan supaya lupakan ijazah, tapi lebih beralih kepada pembelaan terhadap rakyat kecil ya. Boleh juga itu netizen seperti itu, karena kalau ini diteruskan, pengusutan ijazah ini diteruskan, tidak akan mungkin karena polisi ada dalam genggaman eh, Jokowi. Oleh karena itu, bukan ini soal frustasi atau apa namanya, nggak ada harapan. Ini harus diselesaikan seperti halnya juga yang disampaikan oleh Refli Harun, hentikan kasus ini karena tidak ada gunanya. Nah, masalahnya polisi tidak mau menghentikan, memang sengaja memelihara kegaduhan ini untuk menjaga elektabilitas dan popularitas dari keluarga Jokowi. Kan itu sebetulnya yang terjadi. Benar Cak, Sementara benar. publik sudah yakin ijazah pasti palsu, mau berkilah seperti apa, dilihat dari kiri kanan depan belakang sejarahnya itu memang publik mempercayai bahwa ijazahnya palsu. Jadi sudah nggak perlu dibuktikan dengan pengadilan, sudah terbukti sendiri dengan sanksi masyarakat. Jadi benar apa yang disampaikan oleh netizen dan Refli Harun. Ini bukan soal apatis, bukan soal skeptis, tapi kalau masyarakat apatis itu bahaya bagi Pak Prabowo. Sudah ada contohnya bagaimana rakyat Jawa Tengah menolak untuk membayar pajak. Bayangkan, Cak, itu bukan lebih apatis lagi. Sudah nggak mau tahu, silakan sampean kerja sendiri. Kita tidak akan membayar pajak. Kalau pajak nggak ada, bagaimana mengongkosi atau menjalankan roda pemerintahan? Kenapa? Mayoritas roda pemerintahan dibiayai oleh pajak. Itu harus dicamkan oleh rezim Prabowo, Cak. Dan ketika itu masyarakat Jawa Tengah tidak direspon dengan sebaiknya kan, hanya dijawab dengan sementara, tetapi akhirnya kan tangan Tuhan turun kan, Bupati Pati yang mencekik pajak rakyat sebegitu tinggi, akhirnya kan masuk penjara kan di kasus yang lain. Jadi ini yang akan terjadi juga pada pada pejabat kita ketika tidak mau mendengarkan hati nurani masyarakat, maka pengadilan di luar pengadilan manusia yang di luar harapan masyarakat akan muncul dengan sendirinya dan kasus yang lain karena memang sudah terlampau banyak nih kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara. Anda kenal dengan Bursok Anthony Marlon, Cak? Ya, pejabat Kementerian Keuangan ya. Pejabat Dirjen Pajak Sumatera Utara, Cak. Nah, ini. Iya. Ini kirim surat terbuka. Ini Sobat Doder bisa dilihat di semua platform media bagaimana dia berkirim surat terbuka kepada Prabowo dan Gibran. Hendaknya dua pejabat negara ini mundur. Kenapa? Tidak becus menangani kasus korupsi. Bayangkan, Cak. Ini seorang warga negara, Cak. Seorang warga negara dan seorang pegawai negeri ASN. Iya. Ini harus kita apresiasi, keberaniannya luar biasa. Dia itu udah nggak mikirin mau dipecat, mau diapain, tapi dia berani kirim surat terbuka dan mengkritisi pemerintahan dari dalam. Ini jarang orang seperti ini dan harus kita dukung, kita backup. Karena dia dengan lantang dan dengan tegas supaya Prabowo Gibran turun. Karena apa? Karena dari tahun 2000 berapa itu dia melaporkan banyak kejanggalan sama sekali tidak digubris, tidak direspon. Termasuk yang terakhir dia mengirim surat kepada kotak pos Mas Wapres
sama sekali tidak digubris. Jadi aduan Mas Wapres itu ternyata hanya hanya pencitraan, itu hanya Polesan ya, kamuflase itu. polesan Cak ya, Hah? polesan ya. Polesan, itu hanya poles sama sekali. Ini nyatanya, dan ini yang nulis adalah orang dalam ya, ini pegawai Kementerian Keuangan di Hmm. pajak. Jadi luar biasa, kita apresiasi dan kita jaga. Jangan-jangan nanti ini orang tiba-tiba celaka, tiba-tiba disiram air keras, ini bahaya juga ini. Ini harus kita kawal nih, Cak. Jadi memang sudah parah, apalagi yang ngomong itu orang dalam, sudah pasti benar gitu. Kecuali yang ngomong orang luar, masih ditanyakan datanya mana gitu. Ini Hmm. datanya ada di Pak Burusok ini, Hmm. semuanya sudah dibongkar sama dia. Dan sebaiknya segera direspon sebelum terjadi kegaduhan yang lebih besar. Bener, Cak. Yang dikawal si Bursok ini sejak 5 tahun yang lalu. Ini korupsi korupsi nggak main-main, nggak abal-abal, melibatkan sejumlah eh, bank, BUMN dan swasta dan swadaya. Ini diduga terseret siapa saja yang terseret ini pejabat-pejabat tinggi. Dia lapor ke presiden tidak ditanggapi, ke wakil presiden sebutkan oleh Cak Dodo tidak juga ditanggapi. Makanya dia menyarankan dua pejabat negara ini untuk mundur. Kenapa? Sudah melanggar konstitusi. Ini alasan si Bursok untuk agar Prabowo dan Gibran untuk mundur atau lengser. Pejabat negara atau pegawai negeri ASN yang lain harusnya malu pada Bursok ini. Dia dengan semangat ingin memperbaiki negara ini, berani bertaruh dengan jabatannya, dengan statusnya, dan tidak semua, bukan tidak semua orang, banyak mayoritas orang itu penakut, tidak seperti Bursok. Makanya kita kawal Pak Bursok ini, kita nanti cari lagi siapa dia, dan mungkin dia akan mengeluarkan jurus-jurus lagi supaya masyarakat ini, supaya pemerintah ini merespon dengan semestinya. Tidak harus berlebihan, dengan semestinya bekerjalah sewajarnya. Ini kan nggak wajar. Eh, apa namanya, lapor Mas Pres yang sejak hari pertama digembar-gemborkan sebagai saluran komunikasi masyarakat dengan Wapres ternyata seperti ini, kan omong kosong namanya kayak gitu. Iya, Cak. Waktu Mas Pampres diluncurkan pertama kali, ini ada sobat kita, pakar forensik, Mas Rizal Indragiri. Dia mencoba untuk bertanya lewat HP. Bagaimana caranya menuntaskan kasus soal akun Fufafa? Tidak dijawab, Cak. Cuma dilihat. Jadi ya yakin ini hanya abal-abal saja. Buktinya seperti dibuatkan oleh Mas Reza Indragiri. Ini pakar eh, apa aja? Forensik. Kriminal forensik tidak ditangkap, dia yakin ini hanya polesan semata. Makanya itu dia sekarang meminta Prabowo dianggap untuk melanggar pasal 7A ya. Undang-Undang Dasar tentang pemberhentian presiden jika terbukti melakukan pengkhianatan. Kenapa? Kasus korupsi tidak ditanggapi. Kenapa Gibran? Gibran juga sama mengabaikan laporan korupsi. Jadi dua-duanya harus mundur. Jadi sebelum Kapolri dilengsarkan, sebaiknya Prabowo dilengsarkan. Apa benar, Reza? Ya kelihatannya seperti itu. Ini masyarakat kita ini sudah mendidih ya. Ibarat bensin itu udah disiram, dijerami, kering. Hari ini kondisinya seperti itu. Tinggal menunggu korek api aja. Korek api dinyalakan, kebakar semua. Itu kalau kita bisa menganalogikan suasana batin masyarakat Indonesia. Bagaimana kondisinya semakin tidak menguntungkan, semakin tidak baik-baik saja. Jadi apa yang dikatakan Pak Tamsil Lindrung bahwa Juni akan terjadi kerusuhan besar, itu bisa jadi lebih cepat waktunya. Karena besok pada 1 Mei itu ada May Day, Hari Buruh Internasional, dan itu seluruh elemen buruh akan turun ke jalan, akan demo, dan bisa jadi ketika itu mungkin ada yang menunggangi, atau mungkin ada yang sudah setting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tampaknya rezim ini membaca itu sesuatu yang membahayakan dengan kemudian Pak Safri, Menteri Pertahanan memanggil para pensiunan TNI, para jenderal. Kemudian Prabowo bicara empat mata dengan Kapolri. Artinya ini pasti ada persoalan yang serius yang bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi tidak usah menunggu Juni lagi, bisa jadi ini lebih cepat kejadiannya. Ini hanya analisa ya, ini pendapat berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi bukan menuduh, bukan memprovokasi. Ini fakta yang kita terjemahkan supaya pemerintah lebih hati-hati dan masyarakat juga tidak terprovokasi. Gampang sebenarnya, Cak.
untuk menjadi pejabat yang baik. Cukup respon keluhan-keluhan publik, jalankan, jangan kenceng-kenceng dengan program-program sendiri. Jadi benar seperti disampaikan oleh banyak orang, termasuk mantan wakil presiden Yusuf Kala, siapapun yang menjadi Menteri Keuangan tidak akan sanggup keluar dari persoalan ekonomi. Kenapa? Ganti sebanyak mungkin, bahkan kalau Sri Mulyani ditarik kembali jadi Menteri Keuangan, tidak akan bisa menyelesaikan. Kenapa? Ubah prioritas kebijakan nasional. Sampai tutup dengan closing statement, Cak Dodo, kalau ada. Pemerintah harus ingat dengan sumpahnya, bekerjalah dengan hati nurani, bukan dengan irama kerja yang ada di lingkungan pekerjaannya. Kita apa namanya sepakat tadi bahwa berapapun ganti Menteri Keuangan, kalau irama kerja, sistem prosedur dan lain sebagainya seperti itu, sistemnya tidak diganti, ya orang pasti akan terlibat. Saya jadi ingat teman saya kerja di pajak baru 2 bulan, dia lebih baik mengundurkan diri Wah, karena 2 bulan saja dia mendapatkan gaji di luar gaji pokok itu udah puluhan juta, dan dia masih punya hati nurani, itu adalah uang haram, dan dia memilih untuk ini padahal anak stan ini memilih keluar. Jadi dia keluar, lebih baik dia mendirikan sendiri konsultan pajak. Ini potret bagaimana rezim ini di dalamnya sudah sangat bobrok dan agak sulit memperbaiki negara ini kalau tidak dilakukan revolusi total terhadap sistem birokrasi, terhadap mekanisme tata kerja, dan juga SDM yang orang-orangnya itu adalah kolega, teman, dan lain sebagainya. Susah akan ada perubahan. nah, Pak Prabowo, ingatlah dengan B.J. Habibie bagaimana dia menjadi presiden dengan membuka telinga lebar-lebar, membuka hati dengan sebanyak-banyaknya. Sobat Uder, selamat weekend, semoga sejahtera. Assalamualaikum Cak Dol, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.